Oke, Pak itu. Pripun. Siap. Santai, Pak itu. Cek ya. Kancamu anak sih jenenge Senam Irama ta. Enggak, ini sudah ada teman kalian di rumah yang ikut gabung di proses pembelajaran kita hari ini. Nih, sekarang gini ya, sebelum saya buka, saya minta tolong semuanya buka e-learning. Yang nggak bisa, yang nggak ada paketan mungkin bisa gabung dengan temannya, suruh bukakan. Silahkan buka e-learning dan isi prosensinya hari ini. Prosensinya hari ini silakan diisi secara daring. Yo, mapel kalian hari ini kan APL saja. Silakan diisi prosensinya untuk hari ini. Mapelnya APL. Nah, ini sudah ada 19 yang absensi. Ini terbanyak adalah teman kalian yang di rumah juga. Masih 19. Sudah ada 20 tambah 1. Atau ini kalian kan semua absen genap ya? Atau saya panggil Ade Zaki. Topinya dilepas, Mas. Ya, pinter. Nah. Topinya dilepas. Pripun Pak itu? Niku kanton jenengan enter bika, Pak. Ya, jenengan tosi bika. Oke, yang di rumah juga biar bisa melihat proses pembelajaran kita. Kameranya saya balik. Nah, ini. Oh, saya halo dengan yang di rumah. Halo. Tasnya dilepas ya, ditaruh bawah. Siapa kasih aku? Ini semuanya berangkatnya berangkat ya, nggak ada yang terpaksa. Nggak ada yang bekerja. Hari ini kita mapelnya APL kan ya?
Udah pagi.
Nah, ini teman kalian juga melihat di rumah. Oh, sudah ada 6 yang gabung. Oke. Ini bisa masuk Pak Wito di saya. Nah, berarti mboten connect Pak itu di jenengan. Pripun Pak medal ngriki mawon nek sir nyeteng napa wonten? Pripun? Kalau di dengan di tengah ini kok kalau ruangan sing di sini kok kan rumah. Iya Pak, kalau di sini sinyalnya saya pakai di 2,1. Tapi kalau di saya itu penuh terus di B7 juga. Makanya saya tadi kan saya kan pakai kabel. Ini kalau kabel itu yang duduk ini kok pembelajaran. Atensi lagi ini jenengan lenggah hari ono langsung Pak tes langsung absen benar gitu sama niki iku mah niki daftar jadi sing niki sing iku mah kene niki to Ribon tanggal 26 Pak saat ini kan tanggal 24 kelas 1 berarti ini kelas 1 oh kelas 1 ini kelas 1 Pak fisika kelas 1 GPTM iklan tuh pasti saya bener GPTM ini kelas 1 GPTM gigi ini ya Bun. Ini cuman putus data ini pun nyambung lagi. Ini rekaman. Ini tanggal 24 ini. Kabeh keseluruhan. Enggak, maksudnya kabeh. Di kono iku masih siji kan. Nah, aku kan di kono. Maksudnya ini kan aku ini gak ada musik sing isor yang isor. Lah nggih, aku tak gawe bener. Nggih. Kalau nomor sakit ya, namanya teman. Oh, bisa bener. Jalan. Ya, oke. Apa ngerti? Ya, gawe bener ya. Tanggal juga nggih. Ini buat lagi. Nggih enak ya. Nggih. Dan tanggal berikutnya tanggal piro? Piro? Ngarep tanggal piro? Iki mawon. Sepi. Ya, ini kan tanggal berapa? Ini iya. Ningali ini penak. Nah, ini aja tanggal 31. Kenapa? GPTM masih 31. Ini apa GPTM kan ya? GPTM gitu, dasar perancangan teknik mesin.
Hari ini ya, ini kelas 1 hari saiki ya partitur ya. Terus nek minggu ngarep. Ini bukan aku buat yang minggu depan. Nggih, minggu depan tanggal 31 lho. 31 iki ya. Kalau ini penak-penak wong aku yo penak nah. Jika itu penak sih minggu depan aku yang angel. Nggih. Ini ngerubah kan ya bisa ya. Nggih, ngoten. Nggih, terus Terasa kan. nggih. Iya, terasa ya. Nggih, Desember lah Pak. Iya. Nggih. Bener kan? Nggih. Iya. Tidak ada wis bener ya. Napa? Disampaikan ini. Enggak dapat kita akan ini ya tidak seperti apa Sama. ini ya di kini ya Dipun di klik sing ndi Mang? sama napa? Aku udah ngapus semua Nggih, nggih leres. iki ya Nggih, itu untuk nyeleksi, Pak. Nah, Untuk nyeleksi nggih. Mungkin kanton bawah tinggal pilih. Nggih, soalnya teng mriki sinyale rada lemah, Pak. Ini Jah, perhatikan sebentar Jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Coba saya cek ini apakah betul DP 11 DPIB 1? Oke, betul. Absennya genap? Oke, betul. Berarti saya nggak salah kelas ya berarti. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, tolong salah satu atau ketua kelas pimpin doa. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan proses berdoanya. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat yang baik dalam proses pembelajaran hari ini. Anak-anakku semua, hari ini adalah hari Selasa tanggal 24. Kita jadwalnya tatap muka untuk mapel APL. Ya, ada yang tahu APL itu singkatannya apa? Aplikasi perangkat lunak. Ya, di lab DPIB B9 di SMK Negeri 1 Danawu dengan saya Hanafi, kebetulan selaku wali kelas kalian. Nah, karena ini masih pertemuan pertama, ya, jadi saya sampaikan hal-hal yang
sangat penting sekali karena memasuki SMK, ya. Hal apa itu? Yang pertama adalah saya harus menginstruksikan, menginformasikan bahwa sekarang kondisinya masih dalam pandemi. Kita diizinkan masuk 50%. Ya, ini berapa ini coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 17 ya berarti? Berarti sudah betul, separuh benar. Jadi cuma 50% yang boleh masuk, yang 50%-nya lagi di rumah. Nah, apa yang dilakukan di rumah 50% itu sama juga pembelajaran seperti ini. Makanya ini coba saya live-kan atau saya buatkan metode pembelajaran virtual biar yang di rumah itu bisa mengikuti. Terus karena kondisinya pandemi, jadi diusahakan kalian menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Ya, salah satunya diusahakan sebelum memasuki ruang diusahakan selalu cuci tangan. Kenapa kita harus cuci tangan? Ya, coba kalian perhatikan sebelum kalian masuk tadi itu sudah ada beberapa kelas yang masuk ke sini. Kalian juga tidak tahu kalau tangan mereka itu membawa virus atau tidak. Mereka juga megang keyboard, megang mouse, juga duduk di tempat duduk kalian, megang-megang tempat yang ada di depan kalian semua itu. Nah, saya nggak tahu apakah teman kalian tadi itu ada yang terpapar atau tidak. Kalaupun ada, dengan kalian cuci tangan atau memakai hand sanitizer, itu bisa meminimalisir penularan COVID-19. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, itu demi kepentingan kelangsungan hidup kalian, bukan ibu bapak guru ya. Terus yang kedua, selain kalian harus mencuci tangan setiap masuk ruangan, diusahakan itu? Yogane Bu Sri kemarin itu SKD-nya lolos. Sekarang tes selanjutnya saya nggak tahu namanya apa. Sekarang tesnya wawancara sama psikotes. Nah, psikotes itu sekarang berlangsung nanti sampai jam 11. Belum selesai. Oh, nah ini mungkin karena kondisi ini terus daring ini orang lab B7. Oke. Makanya buatan kalian Bu Yuni di Joko, buatan enten sing pareng lebet karena ada orang lewat langsung gagal. Oke, laras. Ayo Cah, coba kembali perhatikan lagi. Saya punya aturan main ya. Tadi salah satunya adalah kalian harus mencuci tangan sebelum memasuki ruang. Yang kedua, kalian harus memakai masker, tidak membawa loh ya. Kalau membawa dan memakai itu berbeda. Kalau memakai berarti dipakai, tapi kalau membawa berarti dibawa. Oke, selanjutnya setelah memakai masker diusahakan menjaga jarak. Nah, kira-kira yang kalian lakukan sekarang itu sudah menjaga jarak atau belum? Nah, kalau belum silahkan diterapkan protokol kesehatannya. Ya, silahkan dijaga jarak, kurang lebih jaraknya adalah 1 komputer. Silahkan dari tempat yang kosong.
Gue malah aduh ya, coba perhatikan. Tadi sampai mana aja? Jarak. Ya, tempatnya sekarang kira-kira sudah mencerminkan protokol kesehatan atau belum? Silakan jaga jarak. Karena itu kesehatan kalian semua. Ya, paling tidak ya waktu bicaranya walaupun rapat, tapi jaraknya. Saya punya aturan main. Aturan main yang harus kalian pakai atau terapkan di dalam kelas. Salah satunya karena kalian memasuki sekolah, ya. Jadi paling tidak kalian terkait kena yang namanya peraturan. Dan sekolah ini adalah peraturannya. Jadi ini sekolah ini berbeda dengan rumah. Nah, kalau di rumah mungkin ketika kalian diberitahu orang tua, mungkin kan kalian masih di kompon belum nyapot di bulanan HP. Kalau di sini saya jelaskan kalian main HP ya paling saya dulu. Mas gitu. Karena saya hanya ngajar siswa atau siswi yang minat saya aja. Kalau yang nggak minat langsung keluar, saya malah senang sekali. Kenapa? Saya ingin menciptakan kondusif suasana kelas yang kondusif yang benar-benar ingin belajar. Ada kemarin di kakak kelas kalian itu Pak, hari ini saya cuma pakai, hari ini saya lelah, saya izin nggak mungkin majalah, nggak apa-apa. Jadi pada nanti lelah kamu tidur, yang lainnya kena pengaruh tuh. Saya malah nggak apa-apa. Karena kan nanti ya sesuai peraturan menggunakan absen, artinya jadi izin atau kan seperti itu. Terus jadi ada bedanya saya antara rumah dengan sekolah. Kalau di rumah mungkin kalian tidak terikat peraturan, artinya main HP terserah, rambut panjang terserah, ya, mau celana pensil terserah, mau bersepatu atau tidak terserah. Tapi kalau di sekolah berbeda. Jadi di sekolah ini tujuannya adalah satu membuat kalian disiplin. Disiplin ini tidak berkepentingan ibu pak, ya. Karena nanti kalau kalian mau melangkah lebih jauh, menata pola pikir, benar-benar ya, memikirkan, kira-kira ada nggak orang sukses itu yang nggak disiplin? Ada, tapi bisa dihitung jari. Misalkan kita buat perbandingan 1000 orang gitu ya, paling yang 900 itu disiplin, yang 100 itu nggak disiplin. Tapi sangat kecil sekali. Tapi saya nggak mengingat seperti itu. Ya. Dan peraturan yang kedua, yang pertama harus beda. Yang kedua, ketika saya ngajar, saya tidak punya target kalian harus paham. Tidak punya target kalian harus ngerti. Karena nanti kalau saya punya target kalian harus paham, kalau kamu ternyata nggak paham, aku tuh mesti susul. Berulang mengharap paham. Ya, yang ini sudah saya ajarkan sesuai tuntunan juga Pak Guru. Hari ini misalnya masalah APR, saya ajari sesuai materi APR. Masalah paham atau tidak kembali ke pribadi kalian masing. Yang penting saya menjaga agar kalian tetap paham. Caranya gimana? Salah satunya ya, misalkan harus ada pembeda sekolah dengan rumah, tapi jangan dipakai ketika belajar. Atau kalau mau ada telepon kebetulan penting sekali, malah saya senang angkat telepon Pak.
orang tua saya telepon, Pak, pacar saya telepon, mau saya angkat, nggak waktu-waktu. Keluar, teleponnya diangkat, ngobrol, masuk lagi dulu. Daripada kalian di situ belit-belit, temanmu minta-minta, bareng-bareng yang Arab kamu sih, jelasnya opor. Apalagi kalau matematika tinggal kerja kedokteran, mulai sama urutan. Jelas ya? Ini semua saya lakukan bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kalian. Bisa ditangkap kira-kira? Bisa, ya. Jadi saya tidak punya keinginan kalian semua harus bisa. Tapi paling tidak mendekati. Nah, karena kalau mengajar itu sampai saya punya konsep, kok kalian harus bisa. Nah, enak kalanya awak paknya kok susah. Pak orang paham. Ternyata saya menafsirkan bisa, ini malah yang menunjuk. Jadi sekarang sambil saya bantu doa, semoga kalian bisa tuh. Yang ketiga, ini rambut harus rapi. Paling tidak harus ada bedanya di rumah dengan di sekolah. Ya, saya rambut itu nggak mau kurang ketok kayak gitu ya. Jadi kalau cowok diusahakan lah rapi. Jadi yang rambutnya panjang-panjang karena masuk sekolah harus dia rapikan. Saya nggak mau tunjuk siapa, tapi rambutnya cowok segera dipotong. Karena pemberitahuan seperti ini saya nggak pernah memberitahuan 2 kali, kan cukup sekali di awal. Kan pertemuan pertama kan? Nah, jadi kita kesepakatan dulu proses pembelajarannya kita nanti bagaimana. Jadi kayak rambut, celana, pensil dan sebagainya ya. Kalau bisa agak dikurangi lah, pensil memang. Rambutnya ya jangan terlalu panjang. Karena kalian sebentar lagi memasuki dunia yang namanya PKL. Itu 6 bulan ya. Paling kalau nggak 3-4 bulan, awak PKL belum. Kalau PKL 6 bulan, baru kelas lulus. Paling masuk kelas 2 sebentar, berarti sudah kelas 3. Kelas 3 jalan sebentar, semoga nggak ada pandemi. Kalau ada pandemi, daring paling lulus jalan. Bayangkan aja, setelah lulus kondisi pembelajaran seperti ini, kalau kamu nggak betul-betul niat, ya alumni COVID jadi sasaran. Nah, akhirnya nanti pengaruhnya ke apa? Masa depan kalian di. Makanya untuk menyongsong masa depan yang sekarang sudah kelihatannya mulai agak perlu persaingan yang sangat ketat sekali, silakan dipersiapkan mulai dari sekarang. Terus ini selanjutnya lagi diusahakan selalu taat presensi ya. Presensi. Saya akan cerita, nanti silakan kalian simpulkan sendiri. Saya dulu sebelum ngajar di sini, ngajar di SMK Ngasem Kediri. Di SMK Ngasem Kediri saya masih ingat dulu ada salah satu murid saya namanya Bintang. Saya sawo mateng kulitannya dulu. Saya nyenengnya macam di sawang. Tangkir nyenengnya yang kelas bangkaran ini. Ya, kalau gua mana nggak kena. Gua ngirim-ngirim. Karena katanya di saya amati, saya beritahu, terus kita coba ke ruangan saya panggil rumah guru, ini ada surat dari BC, kasihkan orang tua, gambarnya tak panggil, saya tidak komunikasi. Atau memang di rumah seperti itu, ternyata iya, dia tidak apa-apa. Nah itu 2 bulan, tidak ada perkembangan, pancel, saya kancangnya tidak lagi diganggu. Nah itu saya beri pemberitahuan pertama. Setelah itu berlangsung lagi, saya malah dapat banyak komplimen dari Bapak Guru. Ini satu tugas nggak pernah, dan itu waktunya kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2 kan? Nggak pernah memulai tugas Pak, itu terus dia jadi nilai jadi Bu, akhirnya gini aja Bu, coba dinaikkan, saya bantu nanti tugasnya, yakin saya pasti bisa mengumpulkan, tak bantu saja. Akhirnya naik kelas dengan status bersyarat, kita harus mengumpulkan 1 minggu itu ada 11 tugas yang harus dikumpulkan. Tapi apa yang terjadi? 1 tugas itu tidak dikumpulkan. Dan dia statusnya sudah naik ke kelas 2. Saya bantu seperti itu. Orang tuanya saya panggil lagi, saya ceritakan. Bu, ini prosesnya seperti ini. Saya bantu. Tapi ternyata saya nggak bisa menemani Bintang. Akhirnya Bintang ini tadi, dia jadi Bintang lagi di luar SMK. Akhirnya besok saya beritahu, besok di rumah aja, kamu nggak akan terkena beban yang namanya tuh. Silakan fokus bekerja. Akhirnya kita bilang 1 kelas adem sampai lulus. Nggak ada, saya nggak dapat komplimen dari bapak guru yang lain.
malah sampai sekarang grupnya juga masih aktif. Setiap hari saya datang loh. Satu kelas lain di bintang saya. Ya, saya juga selalu menanyakan, kita sekarang gimana? Sekarang jualan titik singkong ini di papar ke kiri. Main ke sana beli, beli. Ya, banyak kenangan saya pegang bintang itu. Saya jalan-jalan rumahnya, cerita ini, itu. Akhirnya ternyata saya nggak bisa. Orang tuanya nangis, Pak, nggak bisa dipertahankan, Pak, terlambat kunjungan hilang. Kemarin sudah saya bantu, saya naikkan dengan syarat, juga harus kumpulkan. Malah saya yang kerja-kerja guru-guru yang lain, untuk pulau Jamin. Saya tadi bilang itu kan, pulau Jamin, siapa ngumpulin? Belas itu air yang ngumpulin. Nah, itu berarti akan itu. Ya, silakan disimpulkan sendiri. Terus kalian harus mempunyai daya beda. Daya beda itu maksudnya gimana? Kebetulan di sini wali kelas kalian saya tidak akan mempersulit sesuatu yang sangat mudah. Saya itu mikirnya selalu simpel mudah. Contohnya kalau ngajar saya nggak punya target, kalian harus bisa. Paling tidak kalian ngerti itu aja. Ya. Kalian semua harus punya daya beda. Satu, kalian sekarang sudah bukan anak SD. Dua, kalian sudah bukan anak SM. Kalian di SD 6 tahun dah ya? SD 7 tahun? Ada. Setelah itu di SMP ada yang 4 tahun? Nggak ada, 3 tahun semua? Ya, sama. Oke. Kalian belajar di SD 6 tahun, lalu di SMP 3 tahun. Jadi total berapa dah? 9 tahun. Jadi tentunya kalian sudah belajar banyak sekali ya. Termasuk cara mengatasi ngantuk di dalam kelas. Masuk bertahun-tahun kan aneh dan ya. Kalau saya dulu dari SD sudah tahu kan, aku kelas ini sampai ngantuk kelas 4 sekarang ngantuk sampai akhirnya sampai sekarang. Cara ngatasinya gitu ditapuk aja gitu. Apa dijilid apa nih bagian apa? Saya sing ngantuk aja kan roh bangsel kan. Pokoknya dulu turun kancang, aku jangan kesana ya. Nah, anak SD itu biasanya kalau dekat dengan temannya sikapnya biasanya gimana? Gini-gini, ya, mencari sikil, kursi dicokok-cokok nih, ya, biasanya nih kalau apa yang mesti dicok nih yang di kancang, ya. Nah, kalian sekarang sudah paham kan? Apa yang harus dilakukan? Sudah harus ada pembelajaran. Silakan dihitung ya kalau nggak percaya. Kalian hitungan berapa paling nggak 2 tahun lulus. Bayangkan nggak ada 2 tahun kamu sudah lulus. Dan masa yang paling menyenangkan itu adalah masa-masa di sekolah. Kalian masih ketemu teman, kalian bisa dapat tamu, uang saku, ya kan? Sama orang tua masih dirangkul, masih dilindungi. Bayangkan nanti ketika kalian sudah lulus teman, sudah ada yang sekolah lagi, ada yang bekerja, harus itu kancane lagi dua izin, harus itu kancane harus kerja izin, harus itu kancane harus ini izin dan sebagainya. Makanya untuk menghadapi itu silakan dipersiapkan mulai dari persiapannya apa? Nanti pola pikirnya saja. Ya. Yang penting kalian SD, SMP sudah belajar sampai 9 tahun, secara otomatis kalian sekarang sudah besar. Sudah harusnya bisa membuka cakrawala pikiran kalian, menentukan baik dan buruk. Ini buruk, ini baik bagi saya. Ini perintah yang diajarkan, ini tidak. Ini harusnya bagus untuk masa depan saya. Oh, ini untuk kelangsungan hidup ke depan saya nanti atau masa depan saya ternyata nggak bagus. Ini nggak bagus, jadi nggak saya dekati. Silakan kalian mulai ditata itu dari sekarang. Karena ada kemungkinan juga putaran kalian mendapatkan uang itu juga singgung. Biasanya putaran itu pasti dalam jam benar, ya, muternya atau ngalik. Ini dalam jam yang ngalik muter ini. Ya, dan berarti kan berarti dalam jam yang rusak berarti ya. Coba sekarang coba direnungkan. Kalian semua pasti pernah dapat uang saku kan? Ini ditubasnya. Sering kan mesti paket kan? Ya. Atau kalau biaya jasa atau paketan misalkan sudah diberikan atau dapat dari mana. Tapi apa yang kamu dapatkan dari paketan? Kamu merasa senang, satu buka game, dua buka tiga buka nggak kedengar. Facebook, lima buka Instagram.
Instagram dan lain sebagainya. Boy. Jadi sekiranya ngumpet-ngumpetnya awakmu kok. Jadi delok itu saya dulu. Delok itu jam karo. Iki jam 1. Besok delok Jan tau Jan. Kowe nek endi Jan? Masa urip ngono gitu. SpongeBob, Pak. Urip manusia harus ada bedanya dengan dewasa ya. Tidak Maka seperti pakan itu mangan turu, tangineh mangan turu, tangineh. Manusia harus ada karena derajatnya lebih dari yang lainnya. Jadi Tau harus Jan ada sarapan gitu. Makanya caranya kali gimana? Dapat paketan, ya. Setelah itu diputar, main sosial media nggak apa-apa, tapi kamu dari situ juga harus bisa menghasilkan uang. Jual aja apapun, bukan orang ngedoli barang-barang yang ngomong. Kamu kan bisa melihat, misalkan di rumah itu ada daerah sekitar daerah, kita ada kearifan lokal daerah. Kalian kan masih ada, karena saya usaha nih, apapun kotor aja kamu minta komisi dari dia. Nah, layangan salah satu contohnya. Saya pernah jualan layangan, saya 1 juta pasti dapat. Karena saya buat layangan sekitar 3 sampai 4 meter, saya jual 400.000 laku. Dalam 1 minggu saya pesan di 3-4. Nah, kan ya lumayan. Caranya gimana? Pokok aja. Nah, layangan, contohnya tadi ya, layangan kecil. Saya layangan kecil itu kalau malas buat, layangan segini bapangan. Ya, salah satu cara segini ini saya beli ragangan saja ya. Ngopi. Ini hitungnya ya. Kalau saya beli, ya saya dapat 7.000. Setelah itu tak sama itu, ya kan? Saya jual lagi, tahu jualnya saya berapa? 30.000. Woi, jos. Ya, modal paling enggak kalau misalkan beli kertas dan lain sebagainya dan lain paling enggak akan lebih dari 10. Cacah liane nyandi tuh. Liane sih. Karena lebih loh. Bu cantik. Nanti dari utang itu saya putar lagi untuk beli, saya jual lagi. Saya gratiskan bagi anak yang hafal Asmaul Husna, saya gratiskan. Jadi buahnya yang dari MP sebelah desa saya, desa Sambil. Wis sarapan rong jos. Aku hafalan. Oh iya, nah tak rekam. Thread hafalan. Asmaul Husna nama baik, apa dan sebagainya. Ya, sampai terus mari thread, ini nyalayangan. Anu. Wis sarapan rong. Anjing. Bagus juga bisa mengajarkan. Atau kalau Asmaul Husna aku nggak hafal, terus ngerti ngopo. Aku hafal justru yang sarapan. Paling arah-arah wis mentok gak iso. Anjay. Apakah dengan kalau itu diposisikan, kami kan tadi memberi orang, juga senang. Tapi apa ada cara kita memberi kalau gratis itu enggak? Pasti harus dapat paketan, foto, dapat uang, ditabung buat beli paketan. Nah, maka kamu nanti tidak akan satu menyusahkan orang, tapi kamu bisa membantu meringankan beban orang. Karena orang tua kita itu limit, bukan unlimited ya. Tapi limit, apalagi Belajar ya, bang sarapan. Rumah misalnya penghasilannya itu dari sawah, sawahmu sekolah tenangan, ya kan? Dan tidak bisa bantu orang tua, tambah parah. Jadi sekarang kalian sudah SMK, pola pikirnya sudah harus diubah. Jangan sampai tangan itu selalu di bawah. Kadang juga diubah di atas. Walaupun itu sangat sedikit sekali, coba kumpulkan uang saku berapa dikumpulkan, kasihkan ke orang tua. Kamu nanti pasti punya kebanggaan tersendiri. Ya, saya nggak akan cerita seperti ini ke kelas lain karena saya tahu kalian buat saya wali kelas kalian, saya nggak ingin anak yang saya wali kelasi lemah, saya nggak ingin. Ya, lemah boleh tapi ya jangan terlalu lemah. Salah satu alasan kenapa ketika saya ngajar itu tidak punya target kalian harus bisa, karena nasib itu tidak ada yang tahu. Siapa tahu bisa nantuan sokong sukses. Tapi itu hanya 5-10%, 90% itu dari usaha. Jadi usahanya gimana ya? Kalau waktunya sekolah berangkatnya ya Pak pagi. Kalau itu kamu setting mulai dari kecil lah. Kalau kamu kok kerja minggu, lu orang mungkin jadi tani telat. Pak, seperti telat itu mungkin. Karena pasti sudah kamu antisipasi tubuhmu ini refleks setting.
Salah satu bentuk settingnya yang religius. Nah, saya juga harus mengajarkan ke kalian bahasa religius ini. Apa sing kulino sholat tengah malam sholat apa ya? Tahajud, sama. Untuk memulai sholat tahajud kita ngabut ya. Mulai ini, wah, ya ini turun. Ya kan? Seringnya kan gitu. Tapi tubuh ini, kalau kamu latih 1 minggu aja, minggu kedua kamu nggak akan latih. Contoh Senin ya, kamu mau alarm, udah biji tani. Selasa mau alarm tani, mau kokso. Senin depan awakmu rasa makso, alarmmu mau pateni, awakmu tani dhewe. Refleks. Kamu kok tani dhewe, aku wis kesetting dhewe tani dhewe kaya tahajud. Karena diwujudkan dalam bentuk mimpi tani. Tani refleks aku dhewe. Cuma untuk mengawali itu loh, yang sulit. Untuk menjadi orang sukses itu sulit kan? Pasti jatuh bangun. Contoh ketika kamu masih bayi, harapnya melaku kok iso langsung melaku. Ya kan pas lahirnya dulu. Jarak berapa bulan duduk terlebih dahulu. Pas duduk tantangan sebulan gigi keblok. Ya. Berapa bulan lagi ke depan laku sak jangka. Tapi yang intinya kan si anak tadi kan menguatkan otot kaki itu. Saya kasih pengandaian atau ibarat, silakan nanti kamu artikan sendiri. Saya punya uang 50.000 di sini. Saya punya uang 100.000 di situ. Saya punya uang 1 juta di sana. Itu 4 juta, 5 juta sampai 10 juta. Jadi lihat PKC di sana. Kalau setelah lulus nanti kakimu ini kuat, kira-kira orang yang kamu teko. Kok kan mau tiga nurosok, melaku rono, gue mesti di dalamnya waktu dulu, tiga nurosok, teko. Tapi kalau sebaliknya, setelah kamu lulus, kamu masih merangkak, artinya merangkak segolek. Apa saya mau pelajari, ya aku pasti terangnya kan nggak ngerti, awakmu saya mau pelajari ulang, sinau maneh, kan? Double 2 kali ulangi itu kan? Awakmu berangkat naik semua serangkat itu jadi. Nah, ya, jadi diusahakan itu hanya sebuah perandaian. Setiap saya ngajar, saya nggak selalu langsung saya ajar. Tak juga bisa sadar, awakmu wes SM dan apalagi kelas 2 ini titik awal kalian mulai membuka. Cakrawala pemikiran kalian harus dibuka. Saya sudah bukan anak SD lagi, ini tubuh saya harus bisa mengontrolnya. Setiap pelajaran saya nggak boleh ngantuk. Saya harus punya target. Misalkan bulan ke depan saya harus bisa AutoCAD. Saya harus bisa gambar bina. Bulan depannya lagi saya harus bisa gambar 3 dimensi misalkan. Bagus. Jadi kamu menetapkan tujuan di dalam diri kamu sendiri. Tetapkan itu. Saya dulu gitu ya. Saya sekarang ngetek merem bisa cara pelajari ini bisa. Kan sudah jadi. Caranya gimana ya? Saya menetapkan ke diri saya. Saya nggak akan ngetek blog ini kalau nggak pakai jari ini. Saya tetapkan itu. Kalau tidak saya tetapkan seperti itu saya merasa bersalah. Akhirnya juga saya tetapkan. Aku merem-merem ketika ngeliat tetap. Perlu jari bisa. Tanpa melihat di. Dan tentunya itu tidak saya dapatkan denganmu. Kalau kalian tanya apa, nanti misalkan gambar bina berapa menit, 10 menit saya jadi. Caranya gimana Pak? Latihan. Bukan karena saya jenius, bukan. Saya itu belajarnya sama dengan kalian. Saya awal ngajar baru sinau AutoCAD. Jadi karena saya latih, ya, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan itu kamu latih lagi, akhirnya jadi perilaku. Kalau perilaku itu bagus kan top ini saja. Esok tani esok, sahur subuh tani sholat, subuhan jamaah orang tuane, mari jamaah orang tuane. Bosan buat dan buang-buang, mari esok beres, mari nong kasih awal diri aku siap-siap berangkat sekolah. Berangkat sekolah saling dulu dengan orang tua. Jangan sampai tidak pamit. Bagi yang orang tuanya masih ada, boleh mengengkel pamit yang berat ini pasor. Ya, bagi yang orang tua terutama ibu masih ada, jangan sampai berangkat sekolah itu tidak pamitan. Karena rahasia orang sukses itu ada di situ. Siapa yang memuliakan ibu, dia akan dimuliakan oleh Tuhan yang Maha. Kenapa? Karena restu ibu itu adalah
restunya Tuhan yang Maha Esa. Surga ini sing lanang-lanang ngesor kaki ibumu. Jadi surga yang ngesor sing dhuwur atau salami apa itu konsor. Ya, makanya diusahakan perilaku di rumah sekarang sudah SMK diubah, orang tuanya kalau perlu dibantu, kalau perlu foto deh. Foto selfie dengan orang tua taruh di depan HP. Anjay. Ketika kamu malas, ketika kamu meradang, ketika kamu lemah, letih, lesu, rapuh, riki, dan lupa, ya, silahkan dilihat apa yang terjadi dengan senyuman orang tuamu kalau kamu terus kondisi seperti itu. Ya, apa yang terjadi? Jangan sampai membuat senyuman orang tuamu menjadi tangisan. Itu saran saya. Ya, oke, saya kembali ke materi. Diusahakan sekarang sudah bangun. Yang masih tidur mungkin ada malaikat lewat, jadi saking nyamannya hingga tidur. Sekarang perlu kalian ketahui bahwa kita sekarang ada di posisi materi APL, aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak. Coba sekarang sebelum saya jabarkan, saya kasih waktu 30 detik, jadi mulai beneran ngantuk. Ya, silakan mulai. Yang mau teriak boleh, beneran ngantuk. Pengen watuk di polne oleh apa? Ya, bentangi, tujuannya bentangi. Ya, mulai oleh sing push up oleh, sit up oleh. Oke, sudah. Sampun ya? Oke, sampun. Sekarang coba kembali ke papan, coba diperhatikan. Kita materinya adalah APL, aplikasi perangkat lunak. Nah, yang namanya perangkat lunak, ya, berarti dia tidak bisa dipegang, tapi bisa dioperasikan. Jadi namanya yang kita bahas adalah software. Software apa yang kita gunakan? Ya, kita akan mempelajari software utama kita adalah AutoCAD. Nah, sekarang coba saya gali informasinya lagi. Dalam kelas ini adakah yang punya laptop angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Terus yang punya komputer? Nggak ada ya? Nah, sekarang pertanyaannya saya tambah, saya gali lagi. Siapa yang punya laptop tapi sudah diinstal AutoCAD? 1, 2, 3, ya. Oke, turunkan. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Siapa yang punya laptop sudah diinstal AutoCAD, sudah mencoba menggambar? Nah, berarti kan saya tahu, oh berarti kalian sampai sini. Jadi saya bisa menetapkan ini yang perlu saya ajarkan. Ya, oke. AutoCAD, fokus kita AutoCAD ini nanti itu akan kita gunakan untuk menggambar rumah dalam bentuk 2 dimensi. 2 dimensi itu tampilan yang gimana? Ya, tampilan flat. Tahu flat? Flat itu ya wis lurus. Contoh kalau misalkan saya punya kertas ya. Saya misalkan punya kertas seperti ini. Flat itu ya wis mau sama potong kotak lah. Tapi kalau bentuknya seperti ini, agak saya miringkan, ini kelihatan 3 dimensi. Beda loh ya. 2 dimensi flat seperti ini. Nah, ini namanya gambar 2 dimensi. Nah, berhubung ya, kalian nanti akan melaksanakan yang namanya PKL ya, sekitar 3, 4 atau 5 bulan lah ya, sampai kalian PKL ini silakan targetnya kurang lebih kalian harus mempersiapkan 2 dimensi dan 3. Ini yang target dari saya cuma 2 dimensi. Tapi kalau ada yang mau belajar 3 dimensi, saya teman, saya bantu. Ya. Saya bantu agar kalian semua bisa 3 dimensi. Kenapa harus seperti ini, Pak? Kok nggak cukup 2 dimensi aja? Ya, saya ibaratkan gini. Kalau misalkan kalian PKL, setelah itu di tempat PKL kalian dapat tugas, atau kalian digali di sana, ditanya, siapa yang bisa gambar 2 dimensi? Saya, Pak. Siapa yang bisa gambar 3 dimensi? Ya, saya katakan. Akhirnya ketika ada job gambar 3 dimensi, kira-kira kamu dikasih. Ya. Jadi semakin kamu menolak atau semakin kamu mengatakan enggak apalagi enggak bisa, itu maka kamu akan menjauh dengan 2 huruf. Semakin menjauhi apa ini? Ya, sopo sing sekolah ora pengen golek iki, angkat tangan. Oh, sopo sing sekolah ora pengen golek iki?
Boleh angkat tangan gratis. Ada? Ada Pak? Saya tolabul ilmi. Artinya apa Mas? Saya niat mencari ilmu. Ilmu mau dia apa Mas? Golek duit lah podo. Ya. Aku ora niat golek duit Pak. Aku niatku golek ilmu. Aku pokoknya golek ilmu. Lah terus ilmu mau dia apa? Dia tak warang-warang terus kok duit ora diwehi. Ya. Semua bergerak dari sini. Masalah uang ini nanti kamu gunakan untuk sedekah, ya. Itu terserah pribadi kalian. Kamu gunakan untuk apapun, ya. Ini tergantung pribadi kalian masing. Saya hanya mengarahkan agar kalian itu sering ketemu dengan ini di wajah. Bagi yang mengambil, ya. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan, silakan dikuasai 2 dimensi dan 3 dimensi. Apakah itu nantinya akan menjadi tanggung jawab atau bebanmu sendiri? Tidak. Saya kawal ini. Tak peduli ya. Sing belum. Sing belum berapa? Seperti yang saya jawab. Apa sih Ustaz? Saya kawal yang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Utamanya nggak butuh yang enggak. Kira-kira bisa diterima penjelasan saya? Betul ya? Nah, 2 dimensi ini apa yang ingin kita pelajari ini? Saya mulai dari 12. Salah satunya kalian harus bisa menggambar denah rumah itu, misalkan kita sekarang ada di ruang kelas ya. Nah, ini coba dipotong misalkan kurang lebih tingginya 1 meter, ya. Dipotong horizontal, dipotong, dilihat dari atas. Maka nanti kayak jendela ini posisinya seperti apa, ya, dindingnya ada di mana, terus di bawah itu nanti bentuk fondasinya seperti apa, itu nanti di rencana akan kelihatan semua. Ya, kalau denah nanti fokus denah aja, jadi fondasinya nggak usah dilihatkan. Setelah itu ada potongan AA dan potongan BB. Ini adalah intinya kamu bisa menggambar potongan rumah. Contoh ruangan ini misalkan saya potong gini ya. Saya lihat ke sana, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini contoh, ini kan ada kolom ke atas. Ya. Ini temboknya. Ini adalah balok. Ini bodi. Ya, yang tidur ini namanya balok, yang berdiri balong. Sama nyebut soko ya. Ini secara kejalan nyebut sokonya piro. Nah, atau kalau yang agak mirip biasanya tiang. Ya, tiangnya berapa boleh tiang. Tapi kalau kalian sekolah, karena ini sekolah keilmuan bangunan dan bangunan yang kita pelajari bangunan standarnya bangunan. Jangan dipadankan dengan yang di rumah. Malik kabeh kok. Ya. Contoh kalau saya ajarkan 3 dimensi gambar dapur, berarti kan ada kitchen setnya ya. Jadi bayangin ini omah rene. Ya. Maku yo rene. Makanya aku gambar ora tau delok omah. Saya pasti lihat standarnya gambar. Gimana caranya gambar itu indah, menarik minat beberapa klien. Akhirnya klien tertarik, minta ke kita, ya sudah, tinggal nanti kembali ke kalian jual apa? Jual jasa gambar, silahkan minta uang. Kalau kalian jual jasa gambar, sekaligus pelaksanaan kalian yang bangun, silahkan. Tergantung kembali ke pribadi kalian masing-masing. Nah itu ada tampak, nanti saya kasih contoh ini, tampak depan, tampak samping, sama tampak belakang. Di rumah ini, ruang kelas ini, kalau dilihat dari depan tampilannya gimana, dari samping gimana, dari belakang gimana. Nanti kita pelajari sama-sama, saya kawal sampai kalian bisa. Setelah itu ada rencana fondasi. Fondasi yang kalian ketahui ada berapa macam ya? Fondasi yang kalian ketahui ada berapa macam? Yuk, ada yang tahu? 8 macam. Batu kali, batu karang. Ya, ada fondasi batu kali, ada fondasi footplat, ada fondasi tiang pancang, ya. Fondasi cakar ayam. Umuran, ada fondasi profile.
Oke, sekarang coba saya gambarkan fondasi yang sering dipakai itu adalah fondasi batu kali. Di kelas 10 sudah pernah gambar ya? Nah, ini ada sampeng salah satunya. Ini ada simbolnya dari fondasi. Di atasnya sini ada apa tadi? Ada slope. Di atasnya lagi ada ada ram baru tembok. Sekarang coba kita kupas. Bagian bawah sendiri ini namanya apa? Bawah sendiri ini. Ini namanya apa? Cepat-cepat ya. Ini apa cak bawah sendiri? Kamu tahu gambar? Hah? Supaya ya? Oke, gambaran namanya adalah lapisan. Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Ya, kira-kira saya itu pikiran saya selalu aneh. Ini apa kira atau pikiran? Ini apa kok pasir kurang lemah? Pasir sama lemah sama tanah beda loh ya. Saya bisa menjelaskan bedanya kok. Pasir itu gimana? Iya, suaranya kok remeh uang. Iya, pasir. Ya, kenapa kok ini kok harus lapisan pasir kok nggak tanah? Secara otomatis kan lebih mudah kalau tanah. Jadi setelah digali langsung dikasih unstamping tanpa harus dikasih pasir. Nah, pertanyaannya kenapa harus dikasih pasir? Kok nggak tanah? Iya. Ini nggak pernah ada terbesit. Ya, pasir itu kalau terkena air di bawah fondasi kan ada kalanya pasti ada air dah ya. Ini kalau ada pasir, saya contohkan misalkan pasir ini tebalnya misalkan 5 cm. Setelah itu di bawah sini ini ada tanah. Ya, sama tanahnya ini misalkan 5 cm. Tapi ini tanah. Pasir ini kalau terkena air, contoh dia misalkan memadat jadi 1 cm. Madat 1 cm jadi 4 cm. Tapi kalau tanah ketika memadat pertama dia jadi sama. Madat pertama dia misalkan contoh jadi 4 cm. Madat kedua dia jadi 2 cm. Madat ketiga dia jadi 1 cm. Dengan panjangnya waktu madat habis. Kotor. Tapi kalau pasir apa yang terjadi? Dia madat pertama turun 1 cm jadi 4 cm. Madat kedua tetap 4 cm. Madat ketiga sampai akhir tetap kembali ke 4 cm. Kira-kira ada yang bisa nyimpulkan? Apa perbedaannya? Iya Bu. Oh. Kuwi sing kiri gambar opo ya sing bagian sing gambar sing nek kiri ya ra we sing nek kiri di pondasi. Oh tadi tulisan lho Pondasi batu kali. Oh. Tulisannya rapati genah ya enggak Bawah anjing lebih bawah lagi ada inti bumi. Kowe sekolah budal jam piro to? Sesuk aku budal jam 7 kok aku. Kowe jam 7 kok main apron apa jam 7 mlebu? Jam 7 main apron aku. Berarti sekolah mlebu jam piro ndek ndengi?
Dengi ya. Nah, Jam 7:15. mestinya sing ngejak Bible. Bible kerja. Bible kan samar samar Tibopol. Oh. Oh. Jadi, ayo, sak dipopol kok. Sekarang jam berapa? Jam 10.39. 9:40. Kita sampai jam 11 kan? Ya, jadi coba kita kembali ke materi lagi bahwa pasir itu kalau kamu lihat di mikroskop, bukan Microsoft ya, jangan sampai dulu ngomong. Ini saya punya teman sampai sekarang itu ngomong mikroskop nggak bisa. Jadi kalau minta tolong ke saya itu bahasanya bolak-balik ya. Aku tolong diinstalkan Microsoft Office. Ada. Microsoft Office ada. Microsoft Office yang benar. Kalau Microsoft kan untuk melihat budaya itu ya. Nah, itu kalau pasir, kalau misalkan kalian lihat ya, itu menggunakan Microsoft itu pasir itu tajam, ya landep gitu ya. Nah, pasir itu kalau dipadatkan sekali dia nggak akan menghadap dua negara. Bukan berarti saya sudah melakukan penelitian enggak, tapi buku-buku yang mengatakan seperti itu. Saya hanya mengikuti aja. Makanya di bawah sendiri ini dikasih namanya lapisan. Inilah yang saya maksud ketika saya kasih pemahaman, jangan disamakan dengan yang di rumah. Kalau melihat bangunan di desa, ini hilang ya. Ini nggak ada. Ya. Nah, makanya jangan disamakan. Ini ilmu bangunannya dengan teori seperti itu. Prakteknya yang kamu lihat jangan yang di rumah. Karena kalau kamu padangan dengan mau padangnya harus ini ngomong ambiar. Ya, kalau di rumah ini nggak ada, pasirnya nggak ada langsung ini. Nah sekarang ada unstamping. Unstamping ini kan batu kosong. Kenapa kok nggak ada isinya? Yang kok batu kosong? Ini kosong aja di rumah itu dibentuknya itu. Yang kok nggak dipakai lumpur? Ya, dicoba jadi izin. Kamu kan otomatis bangunan rosok. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya sadar lagi, halo, sadar ya. Nah, ini adalah konsep seperti kalian misalnya, pakai sepatu roda. Ya, misalkan saya pakai sepatu roda. Ketika saya didorong maju, ya, dorong ke depan atau didorong ke belakang, yang gerak apa ya? Apa aku mau gerak ini? Ya kan? Yang gerak kalau saya kaku gini yang gerak kaki saya, atau rodanya yang di bawah kaki saya yang menggerakkan saya. Konsepnya sama ya seperti ini. Kenapa? Karena fondasi ini itu tidak boleh bergerak ya. Atau nggak boleh bergeser. Karena kalau fondasi ini geser ini masih letak pecah nih. Ya, karena kalau fondasi kan memanjang ke sana. Ya. Nah, kalau fondasi ini sampai patah di tembok ke atas ini masih retak. Makanya fondasi ini ditemani temannya ini yang setia selalu menemani namanya adalah glue, dan dia dibantu dengan besi. Ya, di sini ada besi-besinya kan? Tujuannya apa? Dia menemani fondasi ini biar saling menguatkan. Jadi ketika dia digoncang gempa, slope ini bisa membantu kekuatan di fondasi. Ya, jadi alasannya kenapa ini kok batu kosong? Ini ketika ada gempa, itu yang goyang atau yang pertama getar terlebih dahulu itu adalah unstamping yang dikombinasikan dengan lapisan pasir. Makanya ini tidak boleh kaku. Ini harus fleksibel, artinya bisa gerak. Makanya kalau ada gempa, fondasi ini harus diam, yang gerak ini. Selama gempa itu masih memenuhi syarat. Dari gempa berapa menit? 2 menit sampai sampai menitan ambrol main. Ya. Nah, makanya sekarang para
engineering itu sudah menerapkan konsep bangunan tahan gempa. Silakan proses itu ada itu. Caranya gimana, kalau bangunannya itu kayu, gimana perlakuannya, kalau bangunannya itu tembok atau beton, perlakuannya gimana, ada penjelasan. Oke, sebelum saya naik lagi ke atas, sudah ada gambaran. Saya pasti step by step saya tanyakan. Kira-kira ada yang sulit atau ingin ditanyakan, ingin dibahas dari yang saya sampaikan tadi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya, ini kan tadi kita rencana fondasi, kita bahas kemana-mana. Itu ada rencana suluk, ada rencana keramik, rencana kusen. Ada yang belum tahu kusen? Siapa yang belum tahu kusen, angkat tangan. Coba yang di rumah juga biar bisa melihat kalian. Nah, saya putar. Nah, enggak apa-apa. Ada yang belum tahu kusen, angkat tangan. 1. Yang lain tahu ya berarti? 2, 3. Saya Pak. Ini Saman tahu Mbak kusen? Ya pokoknya kusen sih, jenis kusen ini tahu. Kusen. Tahu Saya nggak? belum tahu. Saya belum tahu Pak. Mas kayak tahu kusen? Oh lali. Yo supaya Mas kayak tahu Mas. Kalau buri dewe loh, sama tahu. Kusen tahu. Tahu. Nah, kalau tahu coba tunjukkan sini. Coba kusen pintu itu yang mana? Ayo moro demokan dudono kancamu. Nah. Kusen. Dang, ditunjukkan endi sing jenenge kusen karena banyak dari temanmu nggak tahu. Mana kusen itu yang mana? Pak. Tangan kanan pakai tok. Ah, betul ya. Jadi Kusen yang jangan mana, sampai Pak? kalian eker-ekeran kalau tukang. Nanti eker-ekeran. Ya, jangan sampai tukaran kalau tukang gara-gara hanya inisial atau sebuah penyebutan nama. Ya. Bener Makasih. kusen. Tapi kalau ada yang nyebut gawang, ya bener. Aja mau seneni. Contoh misalnya nih kene awakmu gambar rencana kusen toh, perletakan Kusen sing ndi? Pak ning kene iku bakal aneh. Kusen pintu. Wah, wis tak pesene gawang. Loh, aku pesen kusen. gawang. Pak. Oh, Mas, wis tak pesene gawang. Loh, kusen, Pak. Lah is dadi masalah iki. Ya. Setelah dadi kok mek eker-ekeran tok. Nah, sama seperti ini fondasi. Salah satu jenis fondasi satunya lagi ada fondasi namanya footplant. Untuk fondasinya seperti ini. Pernah lihat? Ya, enak sing kotak ada. Nah, seperti ini juga ada. Ini namanya fondasi footplant. Tapi kalau ada yang nyebut cakar ayam, iki yo padha. Gambar sing Cakar ndi? ayam Pak, yo padha, fondasi footplant padha. Yo kira-kira kowe bawang meneh kan. Jangan sampai ya. Itu terkait penjelasan rencana kusen. Jangan sampai kalau ada yang nyebut kusen karo gawang kalian nyatakan beda. Padahal kuwi padha. Satu bawahnya lagi ada RB, itu adalah ring balok. Bawahnya lagi ada rencana atap. Nah, jadi rencana atap itu termasuk posisi kuda-kudanya di mana, posisi under le awakmu atau posisi gording. Tahu gording? Nah, nanti saya tunjukkan. Gording itu di mana? Setelah itu ada nok. Tahu nok? Nok itu tempatnya di mana? Nah, Di di atas. Pak, saya gambarkan fondasi. Nah, apa kuda-kuda? Karena ini terkait mentahannya dari gambar. Karena percuma nanti kamu bisa mengoperasikan atau bisa mengoperasikan software AutoCAD, tapi keilmuanmu terkait bangunan beda. Apa kira sih gambar yang sesuai kok tak paham di malah gitu. Contoh, nah ini ada kuda-kuda. Kuda. Satu sisi saja yang kita gambar. Terus satu sisinya kan sama. Nah di tengah sini, ini kan biasanya aneh. Ini kan.
Gini ya, ini kotaan ini, di sini ini tembok, ini juga ada. Ini kayu ya. Atasnya sini baru ada opo, kamu tak tekok nawang. Gambarin di to. Oi, Nah, wes. Gambarin. Sekarang Iya, coba saya kasih nama ini 1, ya, ini 2. gambar. Masuk Gambar nyawang Gambar. aneh. Itu nyaman kancane. nah, ini Gambare Oh, gambar itu. 3, ini 4, ya, ini 5, Pak, gambare pundi, Pak? ini 7, Tahu bengok. ini 8. Halo, Pak. Gambare nek pundi, Pak? Ini saya keluarkan ke sana 10. Malah enak gambar Ini 11. Ya, di sini ada kotaan. Banyak ini 12. Coba jelis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kancane demen tengah. Yes. Siapa yang bisa ngisi? Purpun Satu Pak. Apa? Hah? Nomor 1 ini. Nah, ini apa namanya? Apa? Tak kamu apa sebutan kok tak benernya sekali-kali. Ya, apa? Coba yang di rumah juga bisa melihat. Nah, alhamdulillah. Ya. Ini nomor 1 ini apa? Oh, nggak kelihatan, Pak. Pondasi. Balok tarik. Balok tarik kuda. Ya. Pondasi. Nomor 2. Nomor 2 ini yang mana Oh, kelas sudah ini? Pak. Ayo. Namanya apa? Tambah 1 lagi juga ikut ya. Yang nomor 2, saya tahu. Nomor 2 itu namanya under. Bukan ini nomor. Nomor 3, ini Mata under. ada apa seperti ini biasanya kuda-kuda? Namanya adalah balok kunci. Dia kunci balok tarik ini. Kenapa? Karena kadang balok tarik di sini nggak cukup, makanya disambung. Ada yang pernah tahu? Ini, nah, ini dengan balok tarik. Nomor 4, ini namanya adalah balok sokong. Nomor 5, ini 5 adalah kaki kuda. Ya. Nomor 6, nah ini yang atas sendiri mengarahnya mau terakhir mulu. Atap. Secara Jawa, secara teoritis namanya benar. Ya. Tadi nomor 7, sudah ada. Namanya gording. Ya, ini loh yang namanya gording itu yang posisinya ini di sini. Biasanya di Ini ruangan di. kecil lagi. Bentuknya kayak mobil gitu. Bisongo. Kalau saya besarkan, mungkin gambarnya gini. Kok enak anu nih? Nah, Kok kayak enak komputer ya? ini kayunya. Iya, anak komputer ya. Aku Ini kayunya gitu. kayak orang Roni. Jadi yang Wes tahu kan? 14. Kita urung sih. Wah, nomor apa ya? Lalu ini musok. Nah, bentar. 9. Keren. Apa ya? 30. Ini berapa? Ini balok tembok yang ada di atas ya. Tembok nomor 11. Nah, 11 ini apa tadi? Dinding atau tembok. Nomor 12 ring balok. Jadi tembok itu setelah hampir mencapai atas dikunci lagi. Kayak uang
Main dhewe paling nyarani sapu. Disapu nih, ya. Dicor maneh, disapu maneh, padahal namanya istilahnya adalah ring balok. Nomor 13 mana? Nih. Papan ini kalau saya besarkan, yuk, ada. Kalau saya besarkan, bentuknya gini. Oh, terlalu besar lagi. Oh, nah, ya. Nah, ini kotak ini. Ini masuk ke dalam. Apa ya? Namanya adalah papan. Papan ruiter. Nomor 14. 14 ini ada yang ngarani ganjel. Ya, ganjel. Ada juga yang ini nama sebutan sama seperti kayak mulu, sedeng, Belanda, ya. Nah, ini ganjel. Tapi nama sebenarnya adalah kek. Ora, yo kek iki yo padha kaya ganjel, kek. Nama sebenarnya adalah tupai. Ya, namanya adalah tupai. Coba sekarang saya tunjuk. Kasih urip ora ya? Iki Mas, remote iku Mas, ning ngarep anu remote Mas. Soalnya. Ah, betul. Powernya yang biru kuwi lho, sama remote-nya kenceng iki. Ampun, sampun. Nah, dintosirin. Ini saya tunjukkan biar yang di rumah ini juga bisa melihat. Ini juga saya share screen. Saya share screen artinya apa yang saya jelaskan lewat layar ini nanti teman-temanmu yang di rumah juga bisa melihat. Belajar itu kalau kalian ikuti step by step, pokok orang ngantuk menyenangkan. Tapi kalau awakmu ngantuk, wah, orang menyenangkan. Wah, ribet. Ya, ini ada contoh gambar denah. Nah, ini gambarnya denah. Ya, contoh gambarnya denah. Denah itu seperti ini, ada keterangannya, ada gambar simbol dinding, ada simbol pintu, ada keterangannya ruang, ada elevasi lantainya, ada luas lantainya juga. Setelah itu di sini ada arah mata angin. Ya, ini potongannya tadi. Nah, ini kotak ini yang sing mau tekok ini namanya papan ruiter. Sing iki namanya reng. Ya. Yang ini usuk. Ya, ini yang ini tadi apa ya? No. Ya. Ini kalau nggak salah saya detailkan sendiri kok. Nah, ini. Saya detailkan sendiri. Ada no, ini namanya. Ukurannya kayunya adalah 8/12. Berarti tingginya 12, lebarnya 8. 8 apa? Meter, senti atau mili? Meter. Senti. Jangan sampai keliru ya. Karena 8 meter ini berarti kayunya ukurannya ket lawang ke sampai toko kene iki 8 meter. Apa nek? Ya, harus dibedakan. Setelah itu, nah ini namanya adalah tupai. Tupai iki sing bentuke kaya mobil iki sing tak critakne awakmu. Nek sing ki mau apa jenenge gording. Jadi nanti kalau ada yang nyebut keke wis dipasang porong, ganjele wis digawe porong, tupai-tupaine wis porong. Jadi kalian tahu semua peribahasa itu, ya. Nah, itu ini. Nah, ini ada tembok, di sini ada ring balok yang ini tadi. Ya, ini yang saya besarkan ini adalah balok tembok. Ini adalah contoh gambar detail kuda. Setiap saya lingkari ini pasti saya jelaskan. Nah, sini masih dipecah lagi, didetailkan lagi. Kelihatan ya? Di sini ada les plangnya kelihatan, ring baloknya kelihatan. Nah, nanti kalian belajar seperti ini. Ini adalah contoh gambar. Oh, mana tadi? Nah, potongannya. Nah, ini. Ini potongan tadi. Ini kalau jendelanya, contoh jendela ini saya potong ya.
Saya potong. Nah, dilihat kurang lebih seperti ini kelihatan, bisa dibuka. Tinggal jendelanya yang pas kepotong itu jendela mati atau hidup. Wah, ini gawat ini pemahamannya kok CJ ini. Kalau saya bilang mati atau hidup, bayanganmu wong mati karo urip. Enggak, kalau jendela mati berarti dia tidak bisa dibuka. Kalau jendela itu hidup berarti dia bisa dibuka. Maka arah bukaannya kemana? Nah, digambarkan. Ini contoh aja ya. Contoh. Ada orang, enggak apa-apa. Setelah itu ini juga potongan. Ini di mana letak posisi kuda-kudanya kelihatan. Ini yang ini namanya gording. Ya. Gordingnya tadi ini yang tengah memanjang nih. Yang atas sendiri ini ada no. Ini contoh, ini tampak depan. Ya, tampak depan, setelah itu tampak belakang. Ada contoh tampak samping kiri, samping kanan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ke kalian ya. Ini adalah contoh gambar 3 dimensi. 3 dimensi. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Ini contoh gambar 3 dimensi rumah. Ya, dilihat dari depan. Kalau ini apa ini? Ini contoh gambar ruang keluarga. Ruang keluarga. Ya. Nah, ini loh. Gambar sebenarnya itu ini. Ini ya. Kalau kalian nanti telaten belajar gambar bisa seperti ini mudah. 1 bulan jadi kalau mau niat. Ya. Nah, kalau ini apa, Cah? Ruang makan. Gambar apa, Cah? Ruang makan. Dapurmu ya. Ya. Di sini ada kitchen set. Aja mau padane karo ning omah. Ning omah tembok mau pelakoni mau candoli panci, wajan, timbo, ya, tampah. Nah, makanya yang kita pelajari adalah gambar bangunan standar. Jangan disamakan. Apa mau padane karo sing ning omah nggak boleh, ya. Kalau yang di rumahnya ada kitchen setnya mau padane ora masalah. Khawatir saya bayangannya beda. Nggih, beda. Ya, di sini juga ada apa lagi? Plafon, ya enek lampune iki. Lampunya. Setelah itu ini, ini tampak depannya. Iki apa, Cah? Kamar tidur. Kamarnya resik, Cah, ya. Ora oleh dipadane karo sing ning omah lho, Cah. Nggih. Engko ning kene nek cantolan klambi ning kene teng slengkrah. Aku iso nggambar klambi ning kene teng slengkrah. Tapi aja ya, nanti mengurangi estetika atau nilai keindahan arsitekturnya. Oke, lanjut lagi. Ada yang non muslim? Mboten. Semua satu kelas muslim nggih? Nggih. Makanya ini gambarnya salatane cah iki ning kene nek nggone wudu iki enek krane ya. Mungkin sholat. Nggone salat. Nek kasus. Setelah itu nah ini adalah gambar ruang keluarga. Nah, ketok rapi toh. Cuma padane harus ning omah lho ya. Mboten enten. Ruang tamune gandeng dadi share ruang keluarga ra apa-apa, boleh. Di atas kalau bisa nanti kalau belajar gambar dikasih plafon. Okay. Nah, sekarang ini sudah jam 11. Bagi 2, kira-kira sudah ada gambaran atau belum? Saya tambah satu gambaran lagi ya. Ini ada kakak kelas kalian kemarin merencanakan gambar SMK ini di sini. Nah, ini coba kamu lihat. Ya, ini made in sini loh ya, bukan orang lain loh ya. Made in siswa sini. Siswa bangunan, bukan siswa jurusan lain, siswa DPIB. Ah, kayak sekolahnya sopo kayak. Loh.
Kan jero ke sekolahane sapa kowe? SMK. Coba dilihat. Nah. Ya kayak tampilannya sekolahnya sapa kayak? SMK. Coba perhatikan lagi, SMK kita kemarin menerima bantuan komputer. Yang saya taruh di lab ini ada 2. Kita menerima 12 bantuan komputer. Salah satunya di depannya itu. Ya ini, depan sendiri ini yang layarnya besar, satunya lagi itu di situ. Sing pundi? Nah, sekarang coba tebak, saya tolong dibantu nebak. Harga satu set komputer itu berapa? Cepat tebakan, Mbak, bro. 25 juta ya, sama bro Mas. Yo sak set, yo sak CPU, sak LR. 50, bro Mas. 8. Taman. Bro, tebak aja, nebak kan gratis tuh. Bro. Hah? 30, sama bro Mas, yang mau tak watuk aja. Piro? Oh, nebak rego. Nebak gratis ya. 45. Hah? Nah, saya tulis juga kan. Harganya 48 juta. Yang 50 juta lagi mendekati. Wah, saiti. Satu set itu kita dapat bantuan 48 komputer juta. Dengan spesifikasi itu saya tulis di atas. Ditingkas. Itu sudah Core i7 generasi 9. Kita sudah pakai VGA. VGA-nya berapa? 6 GB. Sekarang bisa menghasilkan apa? Ya sing mau delok. Yang kamu lihat ini tuh. Ya, yang kamu lihat ini tuh dari itu tadi. Ya. Terus komputer ya. Itu sudah ada RAM-nya kurang lebih 32 GB. Biasanya laptopmu RAM-mu piro? Ya sebutno. 4. Ya kuwi RAM-e 32. Kan ya wis lumayan ya. Nah, yang perhatikan. Yang membuat saya sedih itu adalah satu kurang dimanfaatkan secara maksimal. Dan cuma dipakai gambar 2 dimensi. Ibaratnya kamu punya, di sini ada yang tahu laptop ROG? Ada yang tahu? Ada. Ada yang punya laptop ROG tapi cuma dibuat ngetik-ngetik aja. Iya perasaan. Ada yang punya motor KLX tapi megur jinggit tuku sayur balik neh. Tuku sayur balik neh. Ya. Ada yang punya kalau mobil misalnya apa Pajero ya, tapi mek dige nyang pasar bar mulai nyang sekolahan balik. Kurang greget. Kurang menantang ya. Makanya kemarin kakak kelas kalian itu coba saya kasih motivasi, saya semangati, torehkan hasil karyamu sebelum kamu lulus. Ternyata ada yang tertarik. Saya abadikan di sini. Mana? Nah, ini. Wih, gila. Nah, kalau kamu kenal sapa ngerti Mbak ini gini. Nah, manis. Ternyata 3 anak ini setelah lulus ya, DS lulus jerat dinyatakan lulus sebelum lulus 2 bulan sebelum lulus itu menemui saya. Pak, saya ingin belajar buat animasi. Oh iya, nggak apa, bisa. Main aja ke lab. Nah, 3 ini saya ajari, saya pandu sampai akhirnya dia lulus karena dia 1 minggu cuman kadang masuk sekali, 2 kali, akhirnya kan agak lama proyeknya. Akhirnya setelah dia ditetapkan lulus, masih lanjut lagi, apa boleh Pak melanjutkan setelah lulus? Oleh. Karena ini untuk kepentingan sekolah, untuk mau belajar juga, nggak apa-apa, asal nggak banyak-banyak. Saya cuma bertiga Pak, oleh nggak apa-apa. Nih jadinya. Akhirnya 3 ini saya bimbing di lab, menghasilkan ini tadi. Ini yang video kelas. Ya. Yang video kelas ada juga, yang video ini belum sempat saya gabung ya. Karena saya nanti belum sempat saya gabung karena nanti sekitar tanggal 30 atau 4 September saya ada ujian. Doakan semoga lulus ya. Amin. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kalian tertarik
tertarik, kalian pengen bisa, nggak apa-apa, saya kawal. Apalagi kalian berangkat prakerin, ya bisa seperti ini. Wih, lebih mantap lagi. Bisa seperti ini, berangkat prakerin, yang prakerin langsung cerita aja, saya bisa animasi Pak. Wah, tapi kalau di sini ada komputernya yang memenuhi. Kalau nggak ada komputernya ya nggak bisa. Kalau kamu mau mencari data, ya silakan cari aja. Karena apa? Komputer itu adalah satunya ditari gimana yang gini. Kamu boleh yang SMK di sing speknya ngono kuwi nggak ada. Kan lebih ternyuh lagi loh kalau ada spek seperti itu, ibaratnya ada bongkahan emas orang mau olah, ya mau sawang. Wong kuwi enek emas ya wis, sesuk cetok nang emas ya wis. Ya, tapi nggak bisa diolah. Misalnya mau olah jadi ali-ali, jadi gelang, jadi kalung, silakan kamu olah. Wong ibaratnya menurutku ya padha kaya telo loh. Telo mau dadekne barang-barang kan kena, dadekne gethuk kena, mau dadekne sawut kena. Zamanmu kok ngerti sawut nih? Ya, mau dadekne mau godhog, mau pangan yo enak, yo. Mau dadekne klenyem yo enak. Mau dadekne cimplong kae yo enak loh. Kan akhirnya muncul kreativitas saja. Nah, saya ingin seperti itu. Silakan sekarang tadi sudah saya jelaskan peta konsepnya. Sekarang sudah beda dengan anak SD dan SMP. Oke. Ya, ini sudah tepat jam 11 lebih 10. Sekarang perhatikan sebentar ya. Saya ingin tanya kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Biar teman-teman kalian ini yang di rumah juga bisa menyimpulkan. Nah, ini coba saya stop. Mana? Nah, ini cuman ada 4. Tak apa-apa, 4 pun itu sudah menurut saya sudah ada apresiasi. Saya apresiasi bagus. Gimana? Ada yang ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar satu, kita pelajari religius. Tadi saya ajari kalian pertama harus berdoa dulu. Yang kedua, saya ajari ilmu kehidupan. Kalian harus membuka cakrawala pemikiran kalian, kepakkan sayap-sayap kebanggaan kalian untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, karena masa depan bangsa ini ada di kalian semua, bukan saya, tapi ada di generasi penerus bangsa itu adalah kalian semua. Ya, kesuksesan kalian itu kalian sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Tapi diusahakan ya, jangan terpacu pada takdir ya. 10% takdir, 90% kalian berusaha. Nah, oleh karena itu kita tadi sudah mempelajari banyak, salah satunya juga kita belajar penjelasan terkait AutoCAD ya. AutoCAD digunakan untuk apa? Terus menggambar 3 dimensi, kita tadi memakai aplikasi apa? Ada SketchUp ya. Setelah itu kita juga belajar bagian-bagian dari konstruksi, salah satunya tadi kita pelajari pondasi, ada slope, ya, ada balok, ada kolom, ada kalau bangunan kalau dipotong gambarnya seperti apa, tampak depannya gimana, ya. Sudah kita pelajari contoh-contoh gambar realistis 3 dimensi kalau kalian mau menggambar. Setelah 3 dimensi, 2 dimensi, mau tahap lanjut lagi ada animasi. Dan semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum saya akhiri atau saya tutup, saya ingin mengucapkan beberapa patah kata, yaitu adalah saya mengucapkan terima kasih banyak karena kalian semua sudah mau datang, sudah mau sekolah. Berangkat sekolah itu merupakan prestasi jempol bagi saya. Saya kasih 2 jempol bagi kalian yang mau berangkat sekolah hari ini. Dan juga saya kasih acungan jempol untuk teman-teman kalian yang mengikuti proses pembelajaran secara virtual. Ini walaupun yang masuk hanya ada 3, tidak apa-apa. Karena kondisinya juga pandemi, ada kemungkinan juga terkendala 1 kuota, ya kan? Mungkin 3 ini dia nyambung dengan wifi atau gimana, saya kan juga kurang tahu. Nyambung wifi. Nah, ini Mas Tirta ini jawab ya, dia nyambung wifi, jadi masih aman untuk masalah kuotanya. Jadi Mas Tirta bisa mengikuti pembelajaran dari rumah.
Terima kasih Mas Tirta ikut bergabung dengan kami di pembelajaran virtual hari ini. Nggih, Ya. sami-sami. Ada kurang lebihnya ketika saya tadi menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ulangi lagi, saya ucapkan jempol, saya berikan ucapan terima kasih. Saya tidak ingin di sini jadi musuh kalian, karena dalam proses pembelajaran guru itu adalah fasilitator, membantu kalian menjadi lebih baik lagi, sekaligus kalau bisa menjadi motivator atau tiruan ke depan kalian. Ya, karena guru itu ditiru dan Digugu dan ditiru. ya, jangan sampai diguyu karo ditinggal tuh. Tapi tadi sempat ada beberapa malaikat lewat, akhirnya beberapa ada yang tertidur tadi. Saya amati dari sini ada, tapi nggak apa-apa, itu hal yang manusiawi. Untuk kedepannya lagi itu coba ditingkatkan, jangan sampai ngantuk ya. Dan kalaupun misalkan batuk, kalian kan menggunakan masker. Aneh kan kalau batuk pakai masker tapi tidak dipakai. Maskernya diturunkan tapi tidak dipakai. Terus malah ditutupi tangan, kan ya aneh betul. Terus maskermu mau nggih apa kan seperti itu. Nah, jadi nanti ditingkatkan lagi. Kalau sudah pakai masker ya aja gawe tangan ora enek gunane. Wis dimaskeri ngene misale watuk sik oh nggih tangan. Maskermu cepoten ae lek ngono ya. Oke. Oke, ya. Sekarang coba perhatikan kembali apa yang saya jelaskan di depan tadi itu serta-merta bukan untuk kepentingan saya, itu semua untuk kepentingan kalian semua. Ya, bisa ditangkap kira-kira yang saya sampaikan? Bisa. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, tolong salah satu atau ketua kelas silakan pimpin berdoa untuk memandu sebelum pulang ke rumah masing-masing. Yuk, silahkan berdoa. Amin. Oke, Mas Tirta ini dari rumah tadi juga amin. Dia juga melaksanakan doa ya dengan kita secara virtual. Terima kasih Mas Tirta. Oke, Cah ya. Selamat datang kembali kita ketemu lagi di hari apa, Cah? Hari Senin. Senin atau Kamis? Kamis ketemu lagi ya. Oke, selamat datang di hari Kamis. Nanti kalau di hari Kamis bukannya yang genep atau yang ganjil? Yang penting selamat datang di pertemuan ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.